Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pemirsa YouTube EV Go Green dimanapun Anda berada? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, nikmat semuanya. Jangan lupa selalu bahagia. Bagi yang baru gabung, baru nonton channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Hari ini kita touring ke pegunungan. Seperti biasanya kita touring ke daerah pegunungan. Kita tadi menuju ke perkebunan teh ya, kantor perkebunan teh PT Pagilaran di Dukuh Andong Sili, Desa Gondang, Kecamatan Beladu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, ini suasana perjalanannya. Kita tadi sudah menikmati suasana di kebun teh di sekitar pabrik, di sekitar kantor PT Pagilaran di Dukuh Andong Sili. Nah, ini kita perjalanan pulang. Nah, kita sepil perjalanannya kira-kira seperti ini. Ini jalan bebatuan khas pegunungan. Jalannya hanya batu-batu ditata seperti ini, jadi lumayan susah ya untuk melewatinya. Apalagi tadi waktu berangkatnya itu nanjak berat sekali. Ini jalan seperti ini kira-kira sampai desa yang paling bawah itu kira-kira 1 kilo. Nah, ini teman-teman lagi mau foto-foto dulu motornya di perkebunan teh. Kita mau foto dulu ya sebentar. Nanti kita akan lanjut lagi videonya. Kita akan lanjut lagi perjalanannya. Barusan sudah santai-santai ngambil foto dan video di sekitar kebun teh. Ini perjalanannya masih seperti ini, batu-batuan, hanya batu-batu yang ditata khas jalan pegunungan yang belum diaspal atau belum dicor. Pegel banget di sini ini. Ridingnya tangan sangat pegel sekali karena ini jalannya batuan semua, tapi suasananya enak banget pemirsa. Itu lihat kanan kiri ini hijau, perkebunan teh semua. Hari ini kita berempat, saya, Mas Irham, Mas Anam, sama Pak Citro. Anggota yang lainnya tidak ikut. Ini sambil nahani motor ya, jalannya batu-batuan semua.
Ini turun itu lebih ringan daripada tadi berangkatnya nanjak. Nanjak plus jalannya batu semua seperti ini ya. Jadi mau digas itu jalannya enggak rata, enggak digas itu kita nanjak. Jadi memang tantangan berat. Jalan ini jalan PT Pagilaran, jalan punya perkebunan, bukan jalan desa atau jalan provinsi. Nah, makanya kata orang sini, kenapa jalan ini tidak dicor, karena ini bukan jalan desa, jalan milik PT Pagilaran. Buat Anda yang hobi off-road, cocok banget di sini. Medannya medan off-road dan suasananya suasana pegunungan, suasana perkebunan teh yang sangat sejuk sekali. Komunitas kita lebih sering touring ke gunung daripada touring ke daerah perkotaan. Untuk touring perkotaan itu kalau ya terpaksa harus lewat Pantura saja, Pantura lewat kota. Karena lewat Pantura itu saya sendiri itu lebih bete karena panas, kemudian banyak truk, banyak asap, banyak polusi. Nah, kalau di pegunungan seperti ini kita fresh, pikiran kita tenang, adem, hawanya juga sejuk, jauh dari keramaian atau kebisingan kota. Nah, di sini juga ada makam Dukuh Andong Sili, Desa Gondang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ini tanjakan pemirsa, di sini nanjak. Kalau kita arah berangkat itu nanjak, dan bisa dibayangkan tanjakan seperti ini jalannya batu. Jadi tantangan tersendiri untuk menaklukkan jalan bebatuan seperti ini. Kalau pas turun seperti ini kita hanya tinggal ngerem saja, ngerem sambil milih jalan di antara bebatuan ini yang paling nyaman. Tetapi nggak ada yang nyaman karena bebatuan semua seperti ini ya. Paling beratnya waktu kita nanjak itu batu semua dan kita harus keluarkan power untuk nanjak. Mau dikebut itu tidak bisa karena jalannya batuan semua. Ini masih jalan bebatuan, kurang lebihnya 1 kilo. Nanti sampai ketemu aspal. Di sini parah banget ini. Jalannya batunya lumayan
terjal-terjal. Susah banget untuk dipilih. Kalau di sini tidak ada tempat wisata, di sini hanya sebuah perkebunan saja, perkebunan teh, dan di atas tadi itu ada dukuh, ada beberapa kakak saja, dan ada kantor perkebunan PT milik PT Pagilaran. Berbeda dengan di Pagilaran itu ada wisatanya, seperti misalkan Forest Kopi juga ada wisatanya, tetapi di sini murni alam saja, tidak ada wisatanya. Cuman bagi kita yang suka jelajah seperti grup kita ini, hanya menikmati alam yang sepi, tenang. Nah, ini di sini nanjak teman-teman. Tadi berangkatnya nanjak, lumayan curam, dan jalannya seperti ini, parah banget. Ini Pak Citro masih beres-beres box. Kita tunggu dulu di sini berhenti. Nah, nanti kita akan lanjut jalan lagi. Kita lanjut. Di sini tanjakan ini lumayan curam. Waktu turun pun kita kalau mau ngebut, bukan ngebut ya, istilahnya kalau mau kita los susah banget karena bebatuannya sangat parah seperti ini jalannya. Nah, ini sudah ketemu aspal di sini. Jaraknya sampai atas kira-kira 1 kilometer. Nah, ini sudah pada datang. Kita akan lanjut lagi. Kita jalan lagi, ini sudah mendung. Mendung ciri khas pegunungan. Biasa setelah jam 12 ke atas kadang turun hujan. Motor kita sudah di upgrade ya pemirsa, untuk motor Polytron Fox R-nya, yaitu antara lain yang di upgrade itu di bagian controller throttle. Throttle kita itu sudah dipasangi kipas double, ada 2 kipas high speed, fungsinya untuk mendinginkan suhu. Kemudian ada juga yang throttle-nya diisi mineral. Kemudian BLDC semuanya kita berempat sudah dipasangi sudah diisi mineral oil. Diisi mineral oil biar tidak overheat. Kemudian satu lagi, untuk throttle-nya sendiri kita sudah bore up. Kita tambahi platnya kita pertebal, kemudian ditambah elko atau kapasitor biar performanya itu tambah.
dan settingan fotonya sudah kita upgrade settingan untuk medan tanjakan. Jadi kita nanjak ke sini itu motornya tidak ada yang overheat alias kepanasan. Nah, ini suasananya tadi tanjakannya seperti ini pemirsa, melewati hutan-hutan. Kita turun sebelum hujan, meskipun ini sebenarnya sudah mulai tetes-tetes gerimis. Tadi juga sebenarnya di atas sudah hujan, sudah turun hujan. Kita berteduh sebentar, kemudian setelah reda kita baru turun. Itu ada rumah sendirian di tengah hutan, di atas bukit. Turun sampai sini baterai sudah nambah 1%. Kita dapat bonus arus dari rem regen dari BLDC. Tadi di atas baterai 45%. Sampai di sini kita dapat tambahan baterai 1%. Nah, itu bisa dilihat cuaca di bawah itu tidak mendung sama sekali, panas malah. Nah, ini bisa dilihat pemandangannya, itu cuaca di bawah. Nah, ini tikungannya pemirsa, tanjakannya. Nah, itu kalau yang belum pengalaman nanjak-nanjak di sini kadang masih kaget. Saya sendiri kadang yang baru sekali saya lewati itu ancang-ancangnya lumayan agak susah. Itu pemirsa, di depan view-nya wow, view di bawah itu Kecamatan Bandar, Kecamatan Belado yang bagian bawah kelihatan. Di bawah panas, tidak mendung, tidak hujan sama sekali. Jarang ada rumah penduduk di sini, yang ada hanya perkebunan. Ada sengon, kopi, coklat, perkebunan teh. Tadi ini di sini sudah tidak banyak kebun tehnya, tidak seperti yang atas. Sebagian ada kopi, ada melinjo. Ciri khas tanaman pegunungan itu di depan lembah bukit. Nah, di sini tikungan tajam. Itu tadi nanjaknya lumayan membutuhkan skill tadi waktu nanjak. Ini baru ada rumah penduduk lagi. Baterai nambah lagi 1%. Jadi sudah nambah 2% tadi, dari 45% sekarang jadi 47%. Masih turun terus. Buat teman-teman yang mau upgrade untuk user plat G Pekalongan dan sekitarnya, atau buat luar komunitas plat G yang mau upgrade BLDC dikasih mineral oil, pasang kipas botol,
kemudian mau bore up botol, menambah pelat arus pada botol, kemudian disetting biar motornya bisa menaklukkan tanjakan-tanjakan seperti ini di pegunungan tanpa overheat, tanpa drama-drama. Bisa menghubungi anggota plat G. Kita ada teman-teman yang bisa upgrade ya, seperti Mas Anam, Pak Citro, Mas Irham dan kawan-kawan. Kita membantu untuk upgrade dengan tarif seduluran ya. Ini sudah memasuki perkampungan lagi. Tapi masih di Desa Gondang, Kecamatan Belado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di sini panas, sudah tidak mendung. Nah, ini selamat jalan Desa Gondang. Kita sudah keluar dari Desa Gondang, Kecamatan Belado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, ini tanjakan dan tikungan tajam. Ini tadi waktu berangkatnya butuh skill untuk nanjak di situ. Karena meskipun, nah ini di sini juga ini tikungan tanjakan tajam. Meskipun motornya itu kuat, tapi kalau pengendaranya itu kurang pengalaman di tanjakan juga bisa masalah ya, seperti misalkan kehilangan keseimbangan dan lain-lain. Di sini ini juga tikungan tajam. Aspalnya sudah pada rusak, tetapi ini ditambal cor semen ya. Banyak yang rusak, ditambal semen sama batu split. Tikungan tajam lagi di sini. Enggak, Pak. Nah, sesekali kita ketemu penduduk itu yang heran. Waktu kita lewat itu dia merhatikan ya, ada motor lewat kok tapi nggak ada suaranya. Itu penasaran kadang, karena baru pertama kali melihat motor listrik. Kadang dia merhatikan terus, itu motor apa kok nggak ada knalpotnya, lewat nggak ada suaranya. Nah, ini jalan di tengah-tengah ladang jagung. Suasananya seperti ini.
buat teman-teman yang mau ikut gabung touring bareng kita, itu bisa asalkan satu setia kawan, kemudian tentunya punya waktu luang, terutama seringnya di hari Minggu. Kita adakan touring-touring seperti ini. Tujuannya itu bervariasi macam-macam, tapi paling sering kita touring ke daerah pegunungan. Paling tidak punya fast charging minimal 20 ampere, punya fast charging 20 ampere, karena kita kadang keluar kota juga. Kalau tidak pakai fast charging, nanti waktunya terbuang di jalan saja untuk waktu ngecas motor. Ini sampai di Desa Bawang, Kecamatan Balado, Kabupaten Batang. Bukan Kecamatan Bawang ya. Ada di Batang itu ada Kecamatan Bawang. Itu Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, itu yang arah ke Dieng lewat tanjakan Kerakalan, itu ya Kecamatan Bawang. Kalau ini Desa Bawang, bukan Kecamatan Bawang. Nah, itu barusan ada bapak-bapak yang kepo ya, penasaran tadi, bilang itu motor apa sih, karena lewat kok nggak ada suaranya. Ini sudah keluar dari desa Gapura. Selamat jalan. Sudah keluar dari Desa Bawang. Di sini aspalnya tergantung termasuk kategori halus, sampai bawah itu halus, kecuali tadi naik ke kantor perkebunan saja yang masih batu-batuan. Nah, kalau dari batuan tadi yang sudah mulai aspal, ini sampai bawah aspal halus semua seperti ini. Ini waktu saya ambil videonya. Itu ke kiri arah ke Curug Genting. Ini masuk Desa Pesantren Kecamatan Balado,
Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Desa ini MI Madrasah Ibtidaiyah Desa Pesantren. Suasana desanya seperti ini. Ini masjidnya, Masjid Jami' Darussalam. Ada kafe di sini pemirsa, kafe di tepi bukit, jadi bisa melihat view dari atas kafe. Nah, buat Anda yang pengen menikmati kopi, menu-menu khas kafe di pegunungan, bisa ke sini di sebelah SD ya, barusan SD Desa Pesantren, Kecamatan Belado, Kabupaten Batang. Ini kita lewat jalur di tepi sungai besar. Di bawah itu ada penambangan pasir, penambangan batu. Ini turunan tajam. Mangga, Bu. Jalannya aspal, tapi sudah sedikit rusak. Di bawahnya aspal, ini jalan cor. Jalan cor. Kita lewat jembatan gantung.
melewati ladang-ladang warga. Tanjakan lumayan suram tapi pendek. Kita gas ganti ke mode S. Ini kita ternyata barusan Mas Anam ngajak lewat jalan-jalan di tepi sungai, jalan-jalan pegunungan yang apa istilahnya suasananya berbeda. Ada ternyata aspalnya rusak di sini. Rusak tapi cuma sebentar, tidak banyak, hanya paling 10 meteran saja sekitarnya. Suasana satwa perkebunan terdengar seperti sayu-sayu di telinga. Ada serangga, ada ular weling dan macam-macam. Itu membuat suasana hati semakin syahdu. Ini kantor kepala desa Kambangan, Kecamatan Belado, Kabupaten Bawang. Desa Kambangan, Kecamatan Belado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalannya halus, baru saja selesai dicor, jadi enak banget buat riding tanpa drama-drama tangan pegel karena jalan rusak. Halus seperti ini jadi enak banget.
Ini kita lewat Dukuh Kempeloko. Mas Anam ngajak muter-muter ini ternyata. Sudah turun naik lagi ke Dukuh Kempeloko. Nah, di sini ada tanjakan turunan yang sangat curam sekali. Saya sudah pernah buat video sebelumnya di sini. Dan ini kita lewat lagi. Curam sekali nih, tikungan, tanjakan dan turunannya sangat curam sekali di sini. Harus hati-hati. Nah, itu dari bawah ada motor juga, harus ekstra hati-hati. Remnya harus pakem. Untungnya untuk motor listrik ini kita dibantu rem regen. Itu ada pembangunan PLTA mikrohidro di sini. Masih ada proyek di Dukuh Kempeloko, ada proyek pembangunan PLTA mikrohidro, pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Mana goyang yang jembatan? Nah, jembatan ini kemarin waktu ada banjir dan longsor di pegunungan, itu jembatan hilang ya, terbawa arus banjir. Ini tanjakan curam di sini, sangat curam sekali. Berat nanjaknya. Tapi aman ya, tidak overheat karena ini semua motornya sudah di-upgrade. Nah, tadi di jembatan tadi waktu kita melintas itu goyang-goyang, jadi harus hati-hati. Apalagi kalau yang lewat 2 orang atau lebih, itu goyangannya sangat terasa, jadi harus butuh keseimbangan berkendara yang sangat bagus. Baterainya tinggal 39%. Kita akan mampir dulu sebentar. Kita akan lanjutkan perjalanan lagi setelah mampir sebentar, melanjutkan jelajah di desa-desa di Kecamatan Bledo, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Baterainya sisa 39%. Ini di Desa Tombo. Di sebelah kanan tadi SD Negeri 2 Tombo, Desa Tombo.
Kecamatan Balado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ini jembatan ini sudah finish. Dulu kemarin waktu kita touring lewat sini, jembatan ini masih dibangun dan kita melewati jembatan darurat dari batang pohon kelapa atau glugu. Sekarang jembatannya sudah jadi finish dan sudah bisa dilewati. Ini tanjakan gas. Itu aktivitas warga desa tadi sedang mau memberi pupuk kandang untuk ladang-ladang mereka. Tanjakan tajam ini dan nikung. Sepasang pasangan di pegunungan yang baru saja pulang dari ladang. Kita jalan lagi, nanjak turun, nanjak turun.
Ini giliran turunan tajam menikung. Tanjakan lagi. Tanjakan dan nikung curam. Ini juga tanjakan, tikungannya curam, harus butuh skill. Baterainya terkuras lebih cepat, sekarang tinggal 35% baterainya. Tadi sudah keluar dari jalan di perkebunan desa. Kalau ini sudah jalan yang utama, jalan utama desa yang aspalnya halus. Kalau ke atas itu menuju ke desa wisata Tombo. Baterai tinggal 35%. Ini kita turun, jadi lumayan menghemat baterai. Meluncur saja tambah menguras baterai, dan terkadang malah nambah karena ada arus regen dari GLDC dan arusnya masuk ke baterai. Kita los tambah rem biar meluncur deras, meluncur tajam.
itu ada rambu-rambu turunan tajam. Nah, kalau kita di user motor listrik ada jalan turunan tajam seperti ini, justru malah senang banget karena kita dapat bonus baterai yang akan terisi sendiri dari arus regen BLDC. Anjak lagi sedikit, turun lagi. Nah, itu anak-anak heran itu, motor listrik. Meluncur turunan lurus. Desa Wonomerto, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Sekarang sudah keluar dari Kecamatan Belado. Ini Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Suasana perkebunan lahan warga di Desa Wonomerto seperti ini. Ini cengkeh, kebun cengkeh ini di sebelah kiri, kebun sengon juga. Ini cengkeh semua, ini di sebelah kiri saya cengkeh. Juga melinjo campur tanamannya, tidak satu pohon.
itu ibu-ibu menganggo kayu-kayu hutan untuk dibawa ke rumah untuk masak. Di sini masih ada ciri khas orang pegunungan yang dari ladang membawa kayu-kayu dari ladang, dari hutan untuk dibawa pulang untuk masak. Jadi nggak perlu khawatir ya kelangkaan LPG habis, LPG naik, itu nggak khawatir. Cukup ambil kayu dari ladang bawa pulang untuk masak. Baterai masih 35%, masih belum berkurang karena dari tadi mayoritas turun terus jalannya, meluncur. Meskipun tadi ada sesekali tanjakan-tanjakan, tapi ini kita akan jalan pulang turun, jadi mayoritas itu meluncur turun dari gunung. Sekarang kita memasuki Desa Binangun, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ini baterainya malah nambah lagi 1%. Tadi dari posisi 35% sekarang menjadi 36%, karena ini turun lagi, menurun tajam. Dan ini saya regen berfungsi, arus masuk ke baterai. Sekian dulu pemirsa untuk video kali ini, jalan-jalan jelajah ke desa-desa 36. Jelajah ke desa-desa di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, sekian dulu pemirsa, jangan lupa like dan subscribe, semoga bermanfaat. Dari saya sekian dulu dan terima kasih. Salam, semoga sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.